Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Retno Sulanjari, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi mengapa perguruan tinggi masih membutuhkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pentingkah mata kuliah Bahasa Indonesia harus diajarkan di perguruan tinggi? Jawabannya iya, pasti. Kenapa? Pertama, karena kita sendiri tinggal di Indonesia, dan otomatis sebagai warga Indonesia, alangkah tidak pantasnya jika kita tidak mempelajari bahasa dari negara kita sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Itu alasannya. Kemudian, faktanya, masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga dalam proses berkomunikasi secara akademis di lingkungan universitas, dalam hal ini Universitas Pandanaran, itu juga kurang lancar. Selain itu, bahasa Indonesia penting untuk dipelajari dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah. Kemudian bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah di lingkungan Universitas Pandanaran. Dalam hal ini tentu saja nanti dalam pembuatan skripsi, kemudian laporan makalah, laporan KKN, laporan KKP, KKN, dan lain sebagainya. Peranan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, kedua sebagai alat untuk mengekspresikan diri, yang ketiga sebagai alat integrasi dan beradaptasi, yang integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Yang keempat sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Selain peranan, Anda juga harus tahu tentang fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama tadi sudah di awal saya jelaskan, yaitu sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Nah, kekhasan ini nanti dipakai dalam aplikasinya dalam pelaporan secara ilmiah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penambah kewibawaan. Bagi orang yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, orang akan memandang orang tersebut lebih berwibawa dibanding yang tidak bisa secara lancar melakukan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa dan ragam bahasa itu sendiri. Lanjut, materi selanjutnya yaitu tentang manfaat kosakata dalam bahasa Indonesia. Sangat penting memahami konsep penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, apalagi sebagai mahasiswa Universitas Pandanaran. Selayaknya kita menambah kosakata sesuai dengan keilmuan yang kita tekuni di perguruan tinggi. Yang Fakultas Teknik otomatis harus menambah banyak kosakata dalam rangka berpikir Anda, frame of reference Anda, yaitu tentang kosakata yang berbau teknik tentu saja. Demikian juga Fakultas Ekonomi harus banyak membaca, banyak memiliki rangka frame of reference yang rangka berpikir kosakata yang ada dalam dunia usaha, dunia bisnis, dan tentang perekonomian. Kita harus bisa menggunakan diksi-diksi yang baik dan kalimat-kalimat yang efektif sesuai jenjang pendidikan kita. Pasti akan berbeda kalian sebagai mahasiswa dengan diksi anak-anak yang hanya lulusan SMP atau SMA. Pasti akan lebih banyak beragam diksi yang Anda ingat, yang Anda pilih, yang Anda sesuaikan dengan kalimat-kalimat yang dipilih untuk kita bisa bahasa secara akademisi di lingkungan Universitas Pandanaran. Demikian materi pertemuan pertama. Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya.